Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada orang biasa saja. Agar satu sama lain bisa saling membutuhkan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Ayo berputar berjalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Mari bersyukur kehadiran Allah atas anugerah nikmatnya, terutama atas anugerah makanan yang ada di meja ini. Masya Allah. Belum ke Jakarta sudah ke Bekasi, belum minta udah Bekasi. Tinggal cari jalan gimana cara makan. Enggak dari manusia. Bersyukur enggak dari manusia. Alhamdulillah. Tapi ada orang kafir yang banyak dosa, nanti menyesal dia dari manusia. Apa katanya? Ya laitani kuntu turaba. Wahai nasibku, aduhai sialnya aku, kenapalah dulu aku terlahir sebagai manusia? Kenapa aku tidak terlahir diciptakan tanah saja? Kenapa? Dia tidak bersyukur karena dilahirkan sebagai manusia, maka dia berbuat tidak seperti manusia, dia berbuat seperti binatang. Akhirnya di akhirat masuk neraka. Kenapa dulu tidak jadi tanah saja, tak ada hisab, tak ada mizan, takkan masuk neraka? Nah, kita ini enak kali lah. Ada maaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqit. Sudah sadar belum betapa kasih sayangnya Allah sama kita? Hah? Sudah sadar? Kita lihat lagi. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'atin ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Dialah Allah yang menjadikan gunung-gunung di atasnya dan memberikan keberkahan padanya. Apa itu maksudnya? Di gunung-gunung itu ada binatang, ada bulu-bulu, ada tanaman, ada tumbuhan. Binatangnya bisa kalian tunggangi, binatangnya bisa kalian makan, burung-burungnya bisa kalian tangkap, kalian makan, burung-burungnya bisa kalian tangkap, kalian pelihara untuk menambah rasa nyaman, senang. Tanam-tanamannya bisa kalian jadikan kayu bakar, bisa kalian makan buahnya, bisa kalian jadikan sayuran, bisa obat-obatan. Semua itu yang ada di gunung-gunung Allah berikan keberkahan. Semuanya untuk manusia. Wa qaddara fiha aqwataha. Dan dari kata aqwataha ini lakut ya. Aqwataha. Dan dia yang menyiapkan padanya kadar-kadar makanannya. Dalam gunung itu banyak sekali sumber-sumber daya alam yang sangat kita butuhkan. Di arba'ati ayyam, 4 hari. 4 hari Allah menyiapkan segala bentuk makanan minuman yang kita butuhkan. 4 hari. Mulai dari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. 4 hari. Hari kelima disempurnakannya lagi. Allah ciptakan lagi yang lebih dari itu. Kemudian hari ke-6 barulah diciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Jadi konsepnya kalau dalam Islam, sarana dan prasarana kehidupan dulu, baru ada kehidupan. Itu dalam Islam. Tapi dalam agama lain, wallahu a'lam, apakah benar atau tidak, kehidupan dulu, baru menyusul sarana kehidupan. Kalau kita tidak, sarana dulu, baru ada orangnya. Sama dengan kita mau melihara ikan. Mana lebih dulu? Bikin kolam, diisi air, baru beli ikan. Atau beli ikan dulu,
baru bikin kolam, baru isi air. Mana lebih dulu? Kolam ikan dulu. Habis itu baru diisi air. Habis itu baru beli ikan. Tanya Umi kalau nggak. Jadi kalau Allah ini al-muqit, sarana kehidupan dia yang menyiapkan, kehidupan dia yang menentukan. Maka minimal kita ini janganlah putus asa dalam urusan makan dan minum. Minimal mengaji ini gunanya itu. Kenapa? Allah al-muqit. Takkan diciptakannya satu kehidupan kecuali dijaminnya kehidupan itu. Urusan perut jangan pernah berpikir panjang. Urusan perut jangan pernah putus asa. Karena apa? Dia yang menjamin seseorang yang hidup pasti makan dan pasti minum. Kecuali dia tentukan tidak ada lagi rezekinya makanan dan minuman. Diantar semua orang makanan dan minuman ke rumah sakit. Diantar semua orang buah-buahan ke rumah sakit. Disuapi berganti-ganti, gak masuk lagi. Pernah lihat? Pernah lihat? Kasihan waktu dulu sehat gak pernah lihat kali. Giliran udah sakit dibelikanlah pisang yang paling bagus, apel yang paling mahal, bir yang paling besar. Tapi kalau Allah sudah batasi, makan minummu sudah selesai, sudah habis, disuapi gak masuk. Masuknya dipaksa-paksa, dikunyahnya juga, begitu ditelannya pun. Kenapa? Udah habis rezekinya. Jadi Allah yang mencari. Yang bisa cari kerja, yang masih gagah pergi pagi pulang sore, Allah berikan pas-pasan. Yang nggak bisa apa-apa, Allah berikan berlebihan. Pernah lihat? Nggak bisa berjalan, lumpuh, duduk. Tapi orang berebut ngantar berasnya, orang berebut ngantar nasinya, orang berebut ngantar lauknya, orang berebut ngantar sayurnya. Allah yang maha menjamin makan dan minumnya. Mereka yang gagah, nggak ada orang ngantar, dia sendiri yang cari. Kita lanjut. Qul ghayrallahi ittakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh wa huwa yut'imu wa la yut'am. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal dia memberi makanan dan dia tidak diberi makan. Jelas? Jelas Bu? Semua yang ada ini untuk kita. Manusia. Malaikat tak makan. Malaikat tak makan. Jin makan juga, minum juga. Tapi bukan jenis makanan kita, bukan jenis minuman kita. Dia hanya iseng mau mencampuri makanan dan minuman kita. Apa makanan jin? Salah satu riwayat mengatakan makanan jin adalah ulat-ulat yang berserakan. Kalau ibu-ibu masak sop, perhatikan ya. Masak sop atau ikan yang tulangnya besar, jangan buang sembarangan tulang itu di tempat sampah, lalu numpuk di sana berlama-lama, itu akan menjadi sarang jin. Maka bersihkan tempat sampah ibu, bakar semua. Kalau ada tulang, kumpulkan, buang ke tempat yang jauh. Siapa yang di rumahnya ada tulang, dipastikan ada mamanya. Ya? Sudah jelas? Kita ulangi. Siapa yang di rumahnya ada tulang, dipastikan ada mamanya. Ibu Latifah Hanum ini. Baru nyambung. Sekali lagi, jangan buang tulang-tulang belulang, apalagi yang besar-besar di sekitar rumah, dan kita biarkan menumpuk. Ambil, buang dulu. Karena itu salah satu makanan jin. Dan kalau banyak di situ, berarti jin banyak bersarang. Jadi Allah yang memberikan makanan manusia, Allah yang memberikan makanan binatang, Allah yang memberikan makanan untuk tumbuhan tanam-tanaman, Allah yang memberikan makanan jin. Baunya menyenang. Jin senang dengan bau-bau yang menyenang. Makanya ibu-ibu,
nggak boleh ibu-ibu pakai perhiasan, pakai minyak wangi yang bau, ibu akan diikuti oleh jin. Makanya artis yang mirip jin itu namanya Jinny of Jin. Ya, jangan. Ibu nggak boleh kalau berjalan sambil nempel langsung ke ciuman aroma minyak wangi, nggak boleh. Jadi fitnah dan dari dosa. Minyak wangi yang sekedar dicium oleh orang sekitar kita saja. Ya Bu ya? Laki-laki boleh ya, karena aura laki-laki lebih kuat daripada aura perempuan. Tidak semua jin senang dengan aura laki-laki. Tapi jin senang sekali dengan aura perempuan. Maka lebih banyak jin yang mengikuti perempuan daripada laki-laki. Makanya yang kesurupan bolak-balik. Betul tidak? Masuk akal sekarang? Ya. Terutama makanan jin berikutnya, darah kotor yang keluar dari kemaluan perempuan dan binatang. Binatang juga ada darah kotor. Maka mens itu adalah makanan jin. Ibu jangan sembarangan membuang pembalut cakap dia, pembalut sembarangan aja ditaruh di sini, taruh ke tempat sampah. Jauh-jauh buat, jauh-jauh. Jadi intinya jemaah, jin itu makan darah kotor. Maka jangan buang sembarangan. Maka banyak juga yang buang ke kloset. Bertahanlah dia di tempat kita, bisa kita. Pertama kesubat, yang kedua dari saraf. Makanya ibu-ibu, kenapa nggak boleh masuk masjid, cakap aja, ibu itu di jalan, diikuti. Jadi jangan bilang kalau ada pembalut bersih bolehnya ibu. Mungkin ada yang mengatakan boleh. Tapi pada hakikatnya ibu tidak melihat banyak yang ikut. Makanya moodnya pun gak bagus. Moodnya perempuan yang lagi halangan bagus gak? Emosional gak? Gampang marah? Gampang tersinggung? Apalagi tanggal 31. Daya, apalagi makanan jin itu? Pertama tadi gula, yang kedua darah. Apalagi makanan jin itu? Yang ketiga tadi kita bilang semua makanan minuman yang tidak ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang tiga ya. Yang keempat, apalagi makanan jin? Ada yang tahu? Ibu-ibu, ada buah tertentu. Ada buah tertentu yang disukai oleh jin. Ada bunga tertentu yang disukai oleh jin. Dan buah itu tidak disunahkan untuk didekat-dekat. Ya. Bunga tertentu yang disukai oleh jin. Dan mereka suka menghisap apa namanya itu, buahnya nggak habis tapi rasanya nggak ada lagi. Buahnya nggak habis tapi rasanya nggak ada lagi. Salah satu kalau bunga melati. Ya, kalau buah beri tahu nih. Apel itu disembah. Apa itu? Pekong-pekong itu yang paling sering ditaruh di situ apel, jeruk. Inilah buah yang paling disukai oleh jeruk.
Pastikan beli apel yang segar makan, jangan lama disimpan. Pastikan beli jeruk yang segar makan, jangan lama disimpan. Hah? Ntar tanya tiga dulu. Baik ibu-ibu. Jadi manusia makan, binatang makan, jin makan, malaikat tidak. Siapa yang menyiapkan semua makanan itu? Allah. Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi inna 'ala Allahi rizquha. Tiadalah satu binatang yang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rizki. Macam-macam bentuk rizki, tapi semuanya punya rizki. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dia yang tahu tempat-tempat penyimpanannya, dia yang tahu kediamannya, semua dalam kitab yang nyata. Di mana rezeki kita tersembunyi, di mana rezeki binatang tersembunyi, di mana rezeki tumbuhan tersembunyi, di mana rezeki jin-jin tersembunyi, Allah tahu semuanya. Dan kita diarahkan untuk itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'a. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu Allah keluarkan darinya tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagi kalian. Wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri, dan dialah yang menunjukkan bagi kalian kapal laut, kapal, agar dia bisa mengalir, bisa mengapung, bisa berjalan di atas lautan, biamrihi, dengan perintahnya. Wasakhkhara lakumul anhar, dia yang menunjukkan bagi kalian sungai-sungai. Wasakhkhara lakumus syams, dia yang menunjukkan bagi kalian matahari wal qamar dan bulan. Dari baini keduanya tunduk dan taat, patuh, tidak pernah terlambat waktunya. Wasakhkharakumul laila wan nahar, dan dia tundukkan bagi kalian malam dan siang. Semuanya ditundukkan bagi kita. Lautan ditundukkan, gunung ditundukkan, daratan ditundukkan, binatang ditundukkan, tumbuhan ditundukkan, matahari bulan ditundukkan, siang malam ditundukkan, hanya untuk kita bisa bertahan hidup di dunia ini. Malaikat tak terbit. Berapa lama kita bertahan hidup kalau enggak dipasang dengan matahari? Berapa lama? Air tak mengalir. Berapa lama kita bisa minum air tergenang? Angin tak mengalir. Berapa lama kita bisa hidup tanpa udara? Jemaah sekalian, betapa sayang Allah sama kita. Dia Al-Muqit, menyiapkan semua fasilitas kehidupan supaya kamu makan dan minum bertahan hidup, supaya kamu nyaman, supaya kamu refreshing dengan pandanganmu, supaya kamu indah dengan pendengaranmu. Diciptakannya semuanya, segala macam bentuk, rupa dan warna, supaya kamu betah, supaya kamu nyaman, supaya kamu bisa bersyukur kepada Allah. Maka semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah. Tapi qalilan ma hanya sedikitlah yang bersyukur. Bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang kalian dustakan? Baca lagi dalam surah Az-Zumar 3. Ahum yaqsamuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka menyangka mereka yang membagi-bagi nikmat Tuhan, rahmat Tuhan? Bukan, kamilah yang membagi rahmat itu. Kami yang membagi nikmat itu sekehendak kami. Kami angkat sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain derajatnya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan suhriya. Karena ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang jadi rakyat biasa. Ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi anak buah, ada yang jadi komandan, ada yang jadi anggota. Allah yang bagi. Bukan hanya menyiapkan makanan dan minumnya,
bukan hanya menyiapkan fasilitas kehidupannya. Allah yang membagi-baginya. Sekian jatahmu, sekian untukmu, sekian banyak untukmu. Ini semuanya sudah dibagi. Siapa yang menjabat, siapa yang menjadi orang biasa, siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi rakyat biasa, siapa yang menjadi komandan, siapa yang menjadi anak ketua, siapa yang menjadi ustaz, siapa yang menjadi murid. Sudah dibagi semua, bukan kalian yang bagi. Untuk apa? Lihat kajian ba'duhum ba'dan zuhriya, agar kalian saling membutuhkan, saling memanfaatkan. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari semua yang mereka kumpulkan. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada orang biasa saja. Agar satu sama lain bisa saling membutuhkan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Ayo, berputar berjalan. Lagu siapa? Lagu siapa? Pinter. Sayang nggak ada yang nyawar. Baik, jemaah, sampai di sini ada yang bertanya.